Kembali lagi di Ngobala, ngobrol bareng Barudak Bonlap. Ya, gimana? Akhiri. Sebelum ke bintang tamu ya, Pik Yo. ya, kita mau perkenalin dulu ke kalian. Ada jaket bagus. Oh iya, apa tuh? Gudang jaket bermotor lah, Pik itu tadi Oh, istilahnya apa ya. tuh? Kasih tahu tuh, Pik. Oh, ini nih guys, ini yang dipakai kita. Nih, Ini One One Street Street. namanya, ada di Instagram, ada One Street Official. Bisa Ya, kalau misalkan cek aja. kalian mau beli di di aplikasi lain, nanti ada deskripsi di bawah ya. Ini tinggal pencet aja, klik langsung check out, beli aja ya guys ya. Terus kita juga ada biar apa? Biar menemani malam minggu kalian lebih nyaman, lebih enak anjay. Yang punya pacar aja itu ngopi. Iya, Kalau yang nggak punya, Ya kasihan. Nih guys, kita mau ini satu produk dari Maximi guys, nih parfum varian Amona. Jadi buat kalian yang mau wangi seharian bisa langsung aja dibeli ya guys. Nanti di ini di di link deskripsi ya guys nih. Ada apa lagi ya, Bang Giri? sesudah dari parfum kita juga punya merchandise dari podcastnya sendiri ya, Oh, apa yaitu tuh? berupa kaos. Kalau Kaos. misalkan kalian pingin beli kaos atau semacamnya, bisa PO ke kita. Oh ya. Nanti kita kasih tahu buat si desainnya ya. Nah, paling kayak gitu, nanti di gambarnya ada. Nanti digambarin tunjukin di sini. Terang gitu. Fix. Belinya di mana? Belinya di mana dulu? Hah? Kalau Belinya mau kan kalau PO. ya kalau mau ininya ke siapa gitu. Kan bisa ke Instagram Bonlap juga, Hmm. bisa juga melalui ada yang WhatsApp di bawah. Bawa ya guys ya, jangan lupa ya guys. Terus Sebelum ke bintang tamu nih, Pik. ya apa Aku nih? tuh pengen lebih tahu dulu soal Karang Taruna nih. Oh, Kan mungkin ini bintang tamunya lebih paham betul lah Yo, dari kita ya, mungkin. benar-benar. Coba Opik dulu nih. Opik dulu nih sebagai ketua Karta unit. Ya. Gimana nih soal Karta? Ya, soal kata ya. Ya. Ya kalau kata saya pribadi mah ya Karta tuh ini wadah lah, ya kan? Wadah buat para remaja yang notabene kan kata remaja yang kayak apa? Suka pergaulan kesana sini. Nah, Ada tempat buat berkreasinya ada lah tempat gitu ya. buat berkreasinya Nah. kayak gitu. Daripada Nah, lebih tahu dari Opik, mungkin udah Balelo juga. Sorry lo ya. Mending ke orang yang udah lebih paham soal Karta aja, Pik. Topik siapa, Pik, orangnya, Pik? Ya kita sambut aja bintang tamu kita yang udah duduk di depan kita, yaitu Teh Hamidah. Tepuk tangan dong. Sehat Topik, Sehat jadi ya. sehat di Nah, sini. sebelum ini lebih lanjut, Siap. kita sebagai host ngucapin terima kasih buat Teh Hamidah Hadir ya. sudah hadir, sudah mau. Jadi malu soalnya dari kemarin kalian yang Iya, katanya soalnya kapan ini Tapi kayaknya mah mungkin baru sekarang. udah beberapa bulan juga nih Iya. ngundang-ngundang teh, baru kesampaian sekarang. Nah, Alhamdulillah makasih banget ya Allah. Merasa Kasih juga teh ya. ya kasih Teh. Ini buat kalian yang belum tahu, bisa langsung aja Teh diperkenalkan. Oke, iya. Selamat malam, nama Teteh Teh Hamidah. Nah, kebetulan Teteh tinggalnya di RW 15 ya, di Jalan Sukawahyu. Lahir perlu tanpa tanggal lahir nggak? Boleh. Lahir di Cimahi 24 Juli, kelahiran tahun 89. Sok aja hitung aja sendiri sekarang umur berapa? Sekarang saya aktivitas sehari-hari, Teteh ibu rumah tangga, sedang lagi rutinan menjadi guru dampel Oh, guru dampel rumah. juga, Teh. Iya, pendampingan pembelajaran semacam SK kayak gitulah gitu, aktivitasnya gitu. Punya anak satu laki-laki kelas 5 SD. Iya, mungkin itu aja. Tapi teh, aku mau nanya dulu nih, Boleh. sebelum ke Karta gitu ya. Semenjak misalkan teteh masih ada punya kesibukan lain lah gitu dari luar keluarga segala macam kan. Gimana sih teh caranya teteh bisa menyeimbangkan hal itunya nih? Membagi waktu ya, terutama ya gitu. Memang sih sebenarnya pada dasarnya sih perempuan itu multitasking ya. Dari awal aja sudah multitasking ya. Jadi pahamlah, mungkin wanita memang perempuan itu dikasih Allah itu seperti itu, bisa membagi waktunya. Tapi memang tidak
melupakan apa yang menjadi prioritasnya. Seharusnya kayak gitu. Tinggal diatur aja sih, di manage aja waktunya, karena tidak, walaupun ada yang bentrok, ada yang gimana, bisa gitu. Bisa tuh mandiri. Ada kesulitan gitu pasti ada jalannya ya teh ya. Betul, setiap masalah pasti ada solusinya. Ya, tuh. Jadi buat kalian kalau misalkan mau lihat buat cewek-cewek pekerja keras atau semacam pun, ya inilah gitu ya. Ya. Bisa Ya, bisa jadi kayak misalkan teh pedoman kalian, atau misalkan teh kalian punya sesuatu hal yang berat gitu Berat. segala macam, di tahap merah juga bisa gitu. Jadi Iya, kalian juga pasti mampu juga gitu ya, teh, ya. Alhamdulillah kalau misalkan bisa dijadikan contoh. contoh. Ya. Terus ini teh Gimana? aku mau nanya ke kakak dulu ya. Ya. Malahnya Boleh, apa kan? Nggak apa-apa. Sok gimana gimana. Aku teh pengen nanya teh, semenjak teteh kan kalau misalkan yang aku kenal mah teteh sebagai sekretaris nih Di Mm-mm. kelurahan. di kelurahan teh. Kelurahan, Ya, betul. itu teh dari tahun berapa gitu? Lama atuh ya ceritanya gini. Sebenarnya Teteh tuh masuk karena baru terjun di organisasi Karang Taruna Kelurahan itu tahun 2013. Kebayang ya berapa belasan tahun sekarang yang Sekarang sudah di 11 tahun. iya. Hmm. Dulu waktu itu Teteh diajakin memang loncat langsung dari unit langsung ke kelurahan. Karena waktu itu diajakin sama ketua MPKT Karang Taruna Kelurahan Setiamana, ada Kang Arif Haryani, kita biasanya panggilnya Kang Ipe. Diajakin sama Kang Hendra dari RW 5, terus ketemu sama Alili dari RW 4. Dulu tuh senior-seniornya Karta Kelurahan lah yang ngajak Teteh untuk bisa gabung ke sana gitu kan. Setelah adaptasi gitu ya di kelurahan terutama gitu, mengenal lembaga-lembaga yang di kelurahan, akhirnya diamanatkan oleh Kang Ipe. Pertama sih jadi bendahara. Pertama jadi bendahara karena memang sekretarisnya waktu itu Kang Hendra. Ketika Kang Hendra naik ke BPN, Badan Pertanahan, jadi sekretaris bolong tuh gitu. Akhirnya seperti biasa, pasti akan ada yang namanya regenerasi pengurus, betul kan? Yang reshuffle pengurus pasti akan selalu ada. Akhirnya diamanatkan kembali, oke, Teh Mideh jadi sekretaris, kata Kang Ipe, seperti itu. Dan Teteh sudah pernah menjabat jadi PJ, karena waktu itu Kang Ipe kebetulan kan tidak bisa meneruskan, kemudian digantikan oleh Kang Agi. Kang Agi kebetulan kan waktu itu sakit yang mungkin waktunya tidak bisa ditentukan sembuhnya gitu. Jadi pernah merasakan seperti itu gitu. Jadi alhamdulillah pernah merasakan juga menjadi ketua itu 2 periode secara berturut-turut. Nikmat sekali pokoknya nama gitu. Berarti pernah jadi ketua juga gitu. PJ-nya. PJ-nya. Kalau bahasanya PJ ya, bukan ketua tapi menjadi PJ pengganti sementara, betul. Ada nggak sih Teh kesulitan gitu? Kan yang awalnya sekretaris nih, tiba-tiba langsung diamatin jadi PJ kayak ketua gitu. Betul, Ada nggak sih kesulitannya gitu? Kesulitannya umum biasanya. Karena ketika setiap organisasi itu kan porsinya kan pasti beda-beda. Ketua pun gitu, sekretaris pun gitu. Apalagi ketua yang memang menjadi acuan dari keputusan kebijakan atau misalkan permasalahan pemufakatan, kalau misalkan ada masalah ya kayak gitu. Pasti yang diincar tuh ketua. Nah, merasakan itu tuh Teteh tuh gitu. Cercaan, cacian, terus ketidakpercayaan pun pernah gitu. Jadi ya pernah merasakan hal-hal berat seperti itu, pernah. Tapi teh sebelum dari Karta teh yang benar-benar Teteh mampu jadi berminat lah gitu istilahnya mah, berminat masuk ke Karta Kelurahan teh apa gitu? Apa ya motivasinya gitu ya gitu. Pertama ya, sebenarnya pada dasarnya kan memang entah mungkin gen atau apa ya gitu. Jadi yang ngaruh ke gen nggak cuma penyakit sebenarnya ya gitu ya kalau di dalam keluarga. Tapi memang di Teteh itu dibesarkan di keluarga yang alhamdulillah berkecukupan. Waluya ya, perlu mah aya, alhamdulillah natenya gitu. Dan memang dari almarhum kakek, almarhum bapak, termasuk mama gitu ya gitu. Kebetulan orangnya tuh memang sosial dalam artian mereka beraktif berorganisasi. Jadi sepertinya tuh nular gitu. Karena kita sering suka ngobrol komunikasi resep gitu. Jadi ada sosialnya dapat, organisasinya dapat gitu. Jadi resep we. Oh, rek nanaonan ya Karang Taruna teh keingin tahun ya pengen coba-coba gitu. Cuman pas dilihat
nyemplung aja geningan, saya suka gitu aja. Motivasinya karena memang itu aja sih. Jadi kayak tempat yang bener-bener teteh banget lah gitu istilahnya mah. Gitu, kayak ada panggilan jiwa gitu ya. Bener kayak gitu. Tapi sampai sekarang masih sebagai sekretaris ya atau Nah, sebenarnya ini tuh yang harus diklarifikasi sebenarnya. Jadi sekarang tuh sebenarnya ada peraturan dari pemerintah kota gitu. Tapi saya teh bisa salah ya, soalnya kan ini mainannya udah pemerintah, jadi takutnya bisa salah, nggak tahu undang-undang berapa, atau misalkan memang ada apa namanya, pokoknya bisa salah. Kalau nggak salah tidak boleh yang namanya ada double kepengurusan, betul, dari kelurahan ataupun kecamatan, termasuk lembaga-lembaga lainnya, nggak cuma Karang Taruna kelurahan. Kebetulan kemarin-kemarin memang belum ada tentang apa namanya, ya kebetulan belum ada pemberitahuan itu baru keluar putusan itu dari camat kalau nggak salah, baru tahun-tahun kemarin kalau nggak salah gitu ya. Jadi sebelumnya memang bisa ada double ganda nama karena memang belum ada keputusannya gitu ya. Karena teteh pun masuk ke kecamatan itu tahun berapa ya, dari sekarang 2024 ya, 2021, 2018, teteh baru masuk kayaknya 2018 baru masuk Karang Taruna kecamatan. Saat itu memang menjadi bendahara gitu, betul. Nah, ketika keputusan camat keluar, suratnya sudah ada, maka harus tentukanlah pilihanmu gitu. Jadi saya bukannya apa ya bahasanya ingin meninggalkan setia mana, tapi mungkin emban amanat saya mungkin sekarang lebih besar karena kan kecamatan itu ngurusinnya 6 kelurahan termasuk setia mana ya, jadi setia mana kepegang lah, masih kepegang gitu. Jadi semenjak keputusan itu saya menentukan pilihan, saya akan tetap menjadi bendahara kecamatan, tapi di kelurahan mungkin saya akan support lah ya, support lah di belakang layar aja. Gitu. Paham mungkin ya? Jadi kan bahasanya teteh bilang apa double job desk berarti ya dari 2018 sampai 2023 berarti ya. Iya, benar. Itu teh cara membaginya gimana sih teh? Kan aktif di kecamatan, terus aktif di kelurahan gitu tuh. Sama mungkin kalau misalnya rata-rata kan memang Karang Taruna itu kegiatannya seperti itu ya gitu. Jadi membagi waktunya pasti karena kita pun bagian setia mana itu bagian dari kecamatan ataupun kecamatan bagian dari setia mana. Jadi segala sesuatu program atau kegiatan yang ada kita bisa kolaborasikan gitu. Jadi enggak mesti paciwuh-ciwuh gitu membagi waktu tuh, enggak, karena semuanya bisa masuk. Betul. Jadi buat kalian gepik yang dari Karta Unit juga bisa. Betul. Dan sebenarnya manfaatnya ketika kamu masuk satu organisasi apapun itu, bukan Karang Taruna ya. Karena teteh waktu itu memang berkecimpungnya pertama itu memang di Karang Taruna. Tapi manfaatnya besar banget. Dari Karang Taruna kita bisa terutama kenal dengan pemerintahan, betul kan? Kenal dengan pemerintahan. Kita juga bisa melebarkan sayap ternyata. Teteh juga menjadi ketua Satgas Narkoba tingkat kelurahan setia mana, tapi dididik dan dilatih juga gitu. Terus nanti kita bisa masuk misalkan di bagian LPM-nya, lembaga pemberdayaan masyarakat di kelurahannya. Kita bisa nanti ada andil Puskesmas SLRT yang memverifikasi dan mengurusi keluarga memang yang layak dibantu. Bisa sampai ke situ. Bermanfaat sekali bukan? Tapi teh dibalik dari itu, menurut ini mah ada minusnya juga ya, kayaknya misalkan banyak orang-orang yang lihat Karta teh kayak gimana gitu teh nih. Kumaha ya, gitu kayak dipandangnya teh sebelah mata lah gitu. Gitu. Karena memang ini berhubungannya mungkin karena kerawanan kalau kata teteh. Karena rata-rata anak Karang Taruna berapa tahun sampai berapa tahun? Kayak nggak tahu lah. Dari 13 tahun sampai 45 gitu. Iya, saya tahu. Enggak sebagai ketua anak udah tahu nyatanya. Soalnya komunikasi sosial gitu. Karang Taruna ya. Ya. Jadi rawannya mungkin di rata-rata 13 sampai 17 itu kan memang remaja-remaja bahasanya mungkin ya, rawanannya di situ labil, emosinya masih labil. Bukan mereka rawan untuk berbuat, ya kan? Berbuat yang sepertinya
tidak sesuai dengan norma atau agama karena keingintahuan dan ingin coba-cobanya. Mungkin dari situ makanya Karang Taruna itu ada, betul, dari wadah itu supaya kerawanan yang tadi bisa kita minimalisir. Anak-anak pemudanya terutama dari 13 sampai 18 sampai 19 tahun bisa nih aktif di Karang Taruna supaya yang orang-orang lihat ke Karang Taruna itu mungkin nanti beda persepsi lagi gitu. Paham nggak? Paham. Bicara mana ya? Dengan ilmu lah kayak lagi Iya, Pak iya. Opik. Alhamdulillah. Sharing rasanya gitu. Semoga si Opik bisa jadi ketua kelurahan kan. Iya, Amin. regenerasi Kan nggak itu tahu. selalu ada, regenerasi itu pasti Kan nggak tahu. gitu. Iya. Amin, tapi juga nggak mungkin dong Karang Taruna wakilnya naik tingkat orang jadi PKK gitu. Amin. Boleh, boleh. Tapi ini teh kalau misalkan di luar dari karta nih, kesibukan teh apa sih yang lagi disiapkan gitu? Yang lagi disiapkan sekarang, sebenarnya Tete tuh sekarang teh lagi aktif di organisasi baru, organisasi banyak baru gitu. Salah satunya di NM Cimahi, Nasyid Nusantara Cimahi. Itu juga sama kayak Karang Taruna kelurahan sama kecamatan sama kota. Ini juga sama NM Cimahi, berarti kan kotanya ya. Nah nanti ada NM Jawa Barat. Itu provinsinya, seprovinsinya, dan kebetulan sekarang lagi aktif nih Tata itu dari bidang pendidikan dan pelatihan. Nah kebetulan juga NM Jabar ini, Jawa Barat ini sedang mengadakan ajang festival terbesar Pasanggiri Nasyid se-Jawa Barat. Sama seperti konsepnya seperti Indonesian Idol. Jadi audisi dari beberapa kota, nanti beberapa finalisnya nanti akan diadukan kembali nanti di Sabilulungan, di gedung Sabilulungan buat diadu kembali siapa yang jadi finalisnya pasti mendapatkan trofi, pasti Piala Gubernur Jawa Barat. Nanti dia bisa rekaman, uang pembinaan pun tidak akan luput gitu ya. Terus misalkan dia nanti dikontrak untuk beberapa entertainment biasanya, untuk production house biasanya seperti itu. Nah, kalau misalnya itu di Jawa Barat nih, Teteh sekarang lagi jadi panitia lokal juga. Jadi double job sama Teteh juga. Iya, di double job itu kan di Jawa Barat. Nah, di NM Cimahinya Teteh sedang jadi panitia lokalnya. Jadi dalam audisinya kalau kata kita mah yang nanti akan finalisnya dikirim tadi ke Jawa Barat. Kebetulan ada sekarang Kabupaten Bandung Barat dan Cimahi. Jadi disatuin Bandung Barat dan Cimahi. Nanti offline-nya 25 Agustus 2024 itu hari Minggu. Kalau Solo 100.000, kalau grup 200.000 pendaftarannya gitu. Sama nanti diadu dulu di audisi, nanti yang menang dibawa ke Provinsi Jawa. Tapi itu teh berarti program teh atau kayak program rutinan sebenarnya itu rutinan? tuh betul Tiap tahun? Tiap tahun, dan Teteh tuh baru masuk itu tahun berapa ya Bang ya, 2023. Waktu itu tahun kemarin di gedung Tea House, Dago Tea House, kebetulan ada giat pertamanya sukarelawan, mencari sukarelawan, dasar jiwa sosial dong ya enggak, ayo ikutan, kebetulan jadi bagian tiketing waktu itu. Akustik, tahu nggak sih kalian nasyid? Tahu nggak nasyid? Nasyid ke lagu kan? Tidak teh Nasyid bukan cowok kan? Kan itu Pik. Enggak tahu. eta mah lagu. Iya. Kan kalau Nasyid nasyid mah kayak dakwah kita tapi pakai lagu-lagu Islami gitu. religius gitu teh. Kalian udah denger ya? Ya baru. Dari kemarin Kartawaya. Kan soalnya teh kayak misalkan program-program gitu teh kayak nggak bisa dilaksanain sama karta di sini gitu. Mau unit mau kelurahan kayak nggak pernah, jadi nggak baru dengar gitu. Padahal bisa, itu kan berhubungannya dengan bidang rohani, rekreasi olahraga, rohani olahraga kepemudaan juga bisa sebenarnya mah. Ngadain kosidahan band kepret, modern apa lari band kepret, banyak terbangan, handro ya semacam seperti itu. Dulu ini ada band, kita ya band nasibnya seperti itu. Itu salah satu
personil. Kesel. Kalau Kang Ijal sudah sahabatan kita 14 tahun. Tuh. Bisa. 13 tahun. Sampai di sini lah sih. Oke, Git, siap. Sampai sini aja udah. Berarti itu yang disiapin sama teteh ya. Tapi selain dari itu masih ada nggak gitu? Kalau misalkan kan biasanya teteh emang suka nyari-nyari pengalaman lah gitu ya. Mau yang sulit mau yang apapun juga, yang penting nyobain dulu Nyobain kan dulu teteh mah ya, gitu. iya betul. Sebenarnya memang pengen Nah. gitu. Cuman memang ada beberapa yang mungkin Tete juga akan filter sih. Karena kan berdasarkan kesibukan, walaupun memang perempuan pada dasarnya multitasking, tapi Ya. kan tetap ya, sudah bilang prioritas memang keluarga yang diutamakan. Untuk sekarang mungkin lebih ke yang baru ini nih, NN Cimahi sama Jawa Barat ini Tete lagi dalami dulu. Ulangi dulu. Mungkin ketika memang nanti kalau misalkan sudah hafal seluk-beluknya seperti apa, molotok gitu ya, nanti mungkin ada organisasi baru, ayo aja gitu. Berarti nyobain gitu teh. Ketika memang ada ruang, maka kreativitas itu ada, ya kan? Benar. Gitu. Kalau misalkan memang nggak ada ruang, kreativitas itu mati. Ya. Gitu. Salah satunya dengan coba-coba Coba. dalam hal positif. Iya. Tapi kenapa ya teh kalau misalkan kayak zaman teteh mah orang-orang teh kayak mau gitu diajak-ajakin teh. Beda dengan zaman sekarang. Ya benar-benar sulit gitu diajak buat nyari ilmu nyari yang benar tuh nih nanti. Aduh, bisa dibully Nana gimana sama anak-anak game sekarang? Pandangan aja gitu. Pandangan aja. aja. Pandangan aja. Sebenarnya karena kalau kata teteh sekarang udah zaman era digital gitu. Cuman memang banyak remaja yang kurang paham akan literasi digital. Jadi literasi digital itu yang nggak melek sama digitalnya gitu. Jadi kan seperti biasa yang namanya teknologi itu kan pasti ada efek baik, ada efek buruk. Nah, kalau teteh pribadi merasanya remaja-remaja sekarang mungkin mereka lebih senang untuk menyendiri karena mereka bahasa nama apa suka sama sendiri itu kalau apa seperti autis gitu ya. Allah, tadi aku dibully Andi. Ya maksudnya gitu. Jadi suka selfie sendiri. Kesukaannya tuh berbeda gitu. Kesukaannya kan memang sekarang anak-anak sudah berbeda dengan yang dulu gitu. Dulu baheula masih kena lalayangan hideung gitu nya gitu. Jadi hideung itu masih biasa aja gitu. Sekarang mungkin eranya sudah beda. Dan kita juga memang harusnya paham karena teteh pun sebagai ibu kan gitu, maksudnya paham akan itu. Cuman ya kenapa tadi ditanya kenapa beda ya, karena memang mereka punya ketertarikannya sendiri lain gitu. Seperti yang di zaman teteh mungkin ya. Ya kebetulan teknologinya ada, tapi mungkin tidak dimanfaatkan dengan sebaik dan mungkin seperti itu. Ya kan? Kalau menurut pandangan teteh ya, gitu. Aduh maafin kalau misalnya autis Andi ya, Andi kata Andi. Tapi teh di balik itu nih kan teteh tadi menyebutkan sosok ibu nih dengan cara teteh mendidik anaknya gimana gitu biar nggak sampai seperti itu nih. Biar nggak sampai seperti itu. Tergantung, aduh parenting jadinya ya. Ini mah bisa tahu teteh aja ya yang teteh pernah baca dan teteh pernah dengar gitu. Kalau misalkan mendidik anak perempuan dan laki-laki itu pasti berbeda, betul kan? Dari cara bicaranya, dari cara ya segala sesuatunya. Kebetulan karena teteh punya anaknya laki-laki, jadi memang prakteknya itu memang sedikit sulit dengan perempuan. Karena pada dasarnya kan memang perempuan itu kan bisa diatur sebenarnya. Kalau anak laki-laki karena dasarnya ego, pembangkang ya laki-laki itu gitu. Jadi dari tahun ke tahun memang ada cara tersendiri. Kayak waktu dulu nih, waktu TK anak teteh tuh kalau mau ikutan lomba gampang, tinggal sok hayu. Sekarang mah nggak bisa, harus nego. Belajarnya harus nego nyogok gitu. gitu. Nyogok sekarang mah mau apa ikut yuk hayu gitu. Jadi memang pasti setiap ibu punya cara mendidik anak-anaknya yang berbeda-beda gitu. Salah satunya mungkin teteh juga seperti itu. Yang mengikuti zaman tadi mungkin ya ada anak sekarang juga gak mungkin kalau nggak dikasih gadget. Iya. Betul. Bener sih teh. Terus kamu lebih nanya ini teh.
kan teteh termasuk cewek Multitasking, multitasking. ya. Semua perempuan sama. Ya, terus saran atau motivasi nih teh buat cewek di sana yang pingin kayak teteh tapi susah nih teh, susah untuk kayak masih belum pede lah gitu intinya, mah introvert banget. Nunjuknya ke editor. Enggak. Berarti merasa. Tadi nunjuknya ke editor. Berarti merasa. Motivasi gitu ya, lebih ke Motivasi ya. Perempuan itu apapun sebenarnya bisa, ya. Maksudnya untuk perempuan di luar sana yang memang mempunyai masalah ya dengan ketidakpercayaan dirinya, saya yakinkan, saya bilang ini atas dasar karena saya juga perempuan gitu ya. Saya yakin kalian bisa, apapun kalian pasti bisa, karena pada dasarnya memang tadi wanita itu orang yang multitasking. Jadi seperti saya tadi bilang, kalau ketika memang ada ruang bukan dalam arti ruangan ya, apapun kesempatan, materi maupun rezeki gitu, jikalau memang itu ada ruangnya, maka kreativitas kalian pun pasti akan ada, kalian akan tumbuh. Tapi ketika memang kalian sudah diberikan ruang tapi kalian tidak manfaatkan baik itu kesempatan atau rezekinya, ya maka kreativitas kalian pun pasti akan pupus, tidak ada gitu. Tuh, Semangat semangat para editor. perempuan. Buat cewek tuhnya. Ore. Semangat ya buat perempuan. Semoga kalian bisa. Intinya mah mau Betul. berusaha. Ikhlas terutama. Garis bawahin, ikhlas. Ikhlasnya siapa, Pi? Hah? Ikhlasnya siapa? Ikhlas. Ya, Teman Jadu ya? ya gitu dulu. Ikhlas Jadu ya? Jadu. Jadi pemain awal Jadu. Tapi sekarang teh aku pengen nanyain soal pribadinya teteh lah gitu ya. Goals atau tujuan apa sih yang buat kedepannya gitu teteh pingin apa gitu? Aduh, Buat pribadi sendiri. Pribadi sendiri goals. Sebenarnya teteh kita nggak, goalsnya bukan dalam artian ketujuan teteh yang banget ya gitu, karena pada dasarnya teteh sekarang kalau ditanya gitu sekarang sedang berperan sebagai ibu, paham nggak gitu. Jadi goalsnya teteh sekarang lagi ibu gitu. Kalau misalkan ditanya goalsnya teteh apa sekarang, kita nggak akan bisa yang namanya membahagiakan semua orang gitu kan ya, pastinya gitu. Tapi kita juga kalau bisa jangan menyakiti orang gitu kan. Nah sekarang yang teteh lagi goal tujuan itu karena jadi ibu gitu, melihat anak kan gitu, gimana caranya tanpa apa ya bahasanya, walaupun gimana caranya teteh membahagiakan dia tanpa menyakitinya, sampai tujuan dari anak teteh sendiri itu tercapai. Sebenarnya tujuannya, goalnya itu aja deh, cuman ya mengalir aja. Sekarang teteh juga sedang belajar untuk mencapai tujuan tersebut seperti apa gitu. Sama-sama belajar. Berarti titik sekarang teteh pengen mendidik anak dengan benar lah gitu ya. Betul. Ya kan semua ibu juga pasti ada posisinya belajar dulu, Pi. Belajar. Gak mungkin langsung bisa ngedidik gitu. Tapi kan teh kebanyakan sekarang misalkan teh orang tua sekarang lah ya. Kadang ada yang misalkan ngedidiknya dengan cara kasar atau mukul. Itu tanggapan teteh gimana? Misalkan dengan hal itu. Sebenarnya ini dilema sih. Kalau pertanyaan seperti ini jawabannya dilema, karena jujur kasar itu dalam artian apa ya gitu. Memang sekarang tuh bisa takut dibully lagi nih teteh jawabannya nih gitu. Karena memang zaman itu kan berbeda. Tadi teteh bilang zaman dulu itu ketika misalkan kita nggak sholat dicepret pakai seret nyerek gitunya nggak masalah kan gitu. Kita nakal di kelas, dialungkeun penghapus ku guru, sama salahnya. Cuman memang sekarang memang ketika jadikan kekerasan, mungkin setiap orang tua pasti punya cara terbaik untuk mendidik anak-anaknya. Kenapa mungkin mereka melakukan kekerasan seperti itu? Berarti mungkin ada bukan kesalahan ya, mungkin ada beberapa perbuatan anaknya yang mungkin bertentangan dengan didikan orang tuanya gitu. Salah satunya teteh juga sebenarnya kebayang atuh ciwit saeutik mah nya gitu mah. Tapi ku bapana mun diciwit mah entong urang tadi dong gitu. Minum bae
wae gitu. Ada sok gitu teh ketak arti teh oke nya gitulah mungkin kalau tanggapan teh mah gitu ya. Kayak udah bawaan lagi lah teh gitu mah ya. Nah, Gitu aja. Coba. Jadi mungkin dari pertanyaan-pertanyaannya tadi udah soal kata, soal kepribadiannya udah. sudah. Sekarang pingin nanya ke teteh nih. Ini mah buat keseluruhan Karang Tarunanya ada nih. Misalkan teh Karang mau Taruna. unit, mau apapun itu gitu. Ada nggak gitu amanah gitu sepatah dua kata buat Karang Taruna yang aktif atau Aktif. semacam. Oke. Pesan-pesan gitu ya, Nah. pesan dan kesan gitu ya maksudnya tuh gitu. Pesannya untuk semua Karang Taruna memang 13 sampai 25 tahun ya yang diatur gitu. Tapi tidak ada yang namanya mantan sebenarnya untuk Karang Taruna. Ketika kamu dimanapun, Karang Taruna itu akan selalu detailnya memang Karang Taruna itu akan selalu ada, kamu pun akan dibawa kemana-mana tuh gitu maksudnya tuh. Kamu ke Bali misalkan kayak gitu, kamu anggota Karang Taruna, kamu akan diterima di sana gitu. Jadi jangan khawatir, Karang Taruna itu bukan hanya sebatas detail, tapi Karang Taruna itu udah jadi organisasi yang berjiwa, udah jadi pribadi bahasanya mah kayak gitu. Apalagi kalian yang punya jiwa sosial gitu, ya kan gitu. Untuk unit, kelurahan, bahkan kecamatan, saya pun sebenarnya masih belajar. Karena saya pengurus, berarti kan saya harus mengurus ya, bahasanya kan seperti itu ya gitu. Saya sedang belajar, jadi jangan khawatir gitu. Apapun organisasi yang kalian ikuti sih sebenarnya gitu ya. Mungkin salah satunya Karang Taruna. Dimanapun kalian berada, Karang Taruna itu memang jiwa pribadi gitu bahasanya mah, bukan hanya sekedar detail gitu aja gitu. Udah ngerti. Iya, Kagiri. Coba ada yang nggak dipahami sok tanya lagi. Paham sih teh. Paham ya. Paham tapi mau keluar teh. Enggak, Obi mau keluar. enggak teh, itu mah biasa gini. Kan gini mau naik. Gitu Kan kan. gini nih udah ditahan Iya, kan. iya. Kita di kelurahan gimana kesan-pesannya coba. Ya, Duh, enggak. bener. Belum ada apa-apa tuh teh. Apanya Aktif enggak masih katanya belum ada kesan-kesannya. Cuman kalau misalkan buat teman-temannya ya sama aja Udah gitu. kena sama Udah kena. teman-temannya, Ya. udah yang 20 itu udah kena. Ya aku kenal, orangnya mah nggak tahu kan. Kenal. Nggak tahu. Kenal apa Aku kenal? nama kenal, cuman Iya. orangnya mah nggak tahu. Gak aku ngopi. Iya kan gitu. Cuman Itu buat kenal sama pengurus yang di sana kenal. Sama sini. nyamper wae itu mah kan. Oh nyamper. Diem jadi. Cuman Ya, dah, cuman dah buat kayak misalkan teh program atau acaranya mah aku belum ngerasain sampai benar-benar gitu kayak di sana mah. Jadi baru benar-benar barulah misalnya gitu. Belum Karena- ada misalnya. Kan karena waktu itu pas acara tiba-tiba menghilang ya teh. enggak. Aku udah Iya, izin. berkesan banget ya. Udah izin. Oh iya. Ngebangunin Ya mungkin adik. apapun kesalahannya mungkin nanti sekarang di sini dia bisa memperbaikinya. Nah, Ih, kita memperbaiki, positif ya. aja. Gini ya. Ya, semangat. Oke. Teteh titip ya. Tenang setiap orang harus pegang. Terus teh, Tapi seneng deh ngebully ya. ini teh yang pingin waktu itu pingin bener-bener kayak Nah. Juli. Selamat ulang tahun ke Robi. Tuh sangat teh. Akhirnya. Akhirnya. Abang besok mau ulang tahun ya? Hah? Shopee. Oh, ya. Tahan orang tahun. Kita itu emang lu sekarang. Tuh, Oh, tenang tahun. selamat ulang tahun. Berarti aku doang yang inget aja teh ya. Tapi enggak. Oke gitu. Kamu ingat dah sana? Kamu isukan ulang tahunnya jadi ingat ya. Ayo selamat tehnya. Makasih loh hari ini. Ini buat Teh Hamidah kan sama ulang tahun ya. Padahal udah Kita- dikasih biodatanya tapi nggak tahu, Pik. Ya. Ya. Ih jahat banget ih. Terus ngapain teteh bikin-bikin dari Aku, pagi? aku, Abi? aku lihat langsung dikirimin ke grup teh gitu. Terus. Nah, yang grup kreatifnya nggak ngasih tahu gitu. Pas gini Ini ya. ada surprise nih. Ngarep banget ya. Oke. Palingnya dari kita mah semoga panjang umur, Amin, teh. amin. Sehat selalu. Lancarkan rezekinya ya teh ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Doa yang baik juga buat kalian ya. Amin. Buat semua yang di sini. Amin. Amin. Amin, Dik. Amin.
Kenapa nggak gantiin duluan nih? Oh, Perut yang lagi diare. Lagi dia. Di pengen lihat gak teh kalau Nggak, gini nggak, ya nggak usah Pik. seorang produser teh kalau Nggak lagi usah. pusing, kalau lagi mikirin apa ya tantrumnya keluarin atuh. Tuh, nggak usah teh. Dah. Itu gini udah kenal berapa tahun ya Giri ya? Kenal teteh. 2 hari. Iya. 2 hari 2 malam. Nggak tahu lah teh. Aku mah kenal teteh Kan sama. kamu dari Covid juga ada sama Jadu, sama Gilang. Enggak, belum sih? aku mah- Belum ya? Berdua Aku ya? mah dari situ mah aku belum kenal banget sama teteh. Cuman pas udah pergantian ketua Karta Unit di sini aku baru kenal gitu. Oh, pas Gilang lepas, Gilang Heeh. turun kalau nggak salah. Opik naik ya Berarti baru. bareng berarti Heeh. sama. Berarti sama kayak Opik Iya, berarti ya. Soalnya gitu. Aku ngeliat pribadi gitu aja mau dari apa tahun-tahun aku gitunya pas jadi Karta teh kayak sama Karta kelurahan teh kayak jauh nih. Tapi sekarang teh malah deket nih. Jadi kayak ngerasa teh itu yang dibedain teh nih. Oh Heeh. iya. Dari tahun sekarang sama tahun-tahun aku mah. Kemarin, iya. Ya bagus, satu berarti udah peningkatan ya Opik ya. Ada pengat, udah bagus. Opik senang kan? Dari Alhamdulillah situ senang banyak yang sana banget. kan gitu. Jadi memang regenerasi itu memang ada Ada. kan gitu. Berhasil berarti teteh ngedidik teh gitu. Senang Pi berarti. Seneng. Kenapa sih? Kamu kelihatan kayak sedih gitu Enggak ada Giri? enggak ada. KDI tantrum teteh Eh, tantrum. ini teh semua tim kreatif di sini udah pada tahu teh kalau lagi bikin materi pusingnya langsung keluar tantrumnya mah. Kan apa? Opik? Gimana tuh Enggak usah tantrumnya? Pi. Tuh. Nontonnya bahaya. Kamu mau nonton si itu mah. Tidak Pakai emang kali teteh jadi host. Izin. boleh deh. Udah. Keluarin atuh Udah, tantrumnya. Ini bintang tamunya bukan aku, Pi. Oh iya. Namanya Teh Hamidah. Kan apa lagi ya membuli produser? Oh. Topik. Nanti lanjutkan nyanyinya. Nanti lanjutin nyanyi. Nah, gitu. Bintang tamu, Pi. Aduh. Maaf teh, ini banyak bercanda teh. Kan dia nggak tegang teh ya. Iya betul. Kan kayak gini tuh kan ngalir ngidul Iya. ya, tapi masih dalam satu line Satu. ya gitu ya. Udah serius dulu, Pik. Aku Aku mau nanya. Enggak, aku mau nanya soalnya. Tapi kian. Biasanya gini teh. tuh dipancing bahaya. Aku pengen tahu dari pandangan teteh lah gitu ya. Karang Taruna yang buat podcast gimana gitu. Buat Yang buat podcast kayak gini. Misalkan teh buat teteh lah saran atau misalkan teh apa gitu buat Karang Taruna atau pemuda yang bikin program podcast. Opik Opik parah ih. Opik parah nih. Itu otak gitu. Ya guys, Cut ya, cut ya. Cut. nggak usah dikasih. Seneng banget sih. Kan barusan Tamida belum ngerti, sok lanjutin lagi gimana. Dia seneng banget sih. Sumpah dia seneng banget deh. Saran teteh nih soal pemuda yang buat program soal podcast gimana? Oh, itu bagian dari kreativitas sebenarnya. Bagian dari karya yang memang jadi kalau unit kan ada apa namanya? Ada perkembangannya gitu ya. Wah, teteh maksud teteh berarti mereka memang berkarya, berkreativitas memang lebih dari biasanya. Itu sudah keren, sudah mantap lah kalau kata teteh mah gitu. Kalian bisa menghasilkan karya apalagi gitu. Kreativitasnya dalam berbentuk karya, bahkan tidak abstrak Ya. gitu. Ya sudah ada ininya nih, sudah ada produk. Iya. Bahasanya mah kan kayak gitu. Mantap lah. Mau jawaban apa coba? Kalau ditanya jawabannya sebagai produser gitu, jawabannya mau apa coba Enggak, itu udah cukup buat aku mah teh. Cuman kan kayak misalkan suatu program teh kan memang harus benar-benar kayak misalkan teh ngalir banget ya kan teh. Iya. Jadi si orang-orang yang bergenerasi teh bisa ngerasain juga nih. Iya, jadi setidaknya bermanfaat buat yang lainnya juga gitu ya, betul. Benar gitu. Kan Ya. visi misi kamu UMKM. Visi misi UMKM. Iya kan waktu itu teh. Oh, Ya gitu. kita teh sampai lupa deh milih dia ya. Bukan aku doang kan. Sekretaris kelurahan juga milih kamu gitu.
Si Opi ketawa terus sih. Emang gini dah. Mau ada pacarnya di belakang. Oh, ada Enggak, pacarnya lagi. Udah, lanjut ke topik apa? In frame atuh. Suruh in frame siapa? 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 Itu Andi. Andi, in frame Andi. Serius ini mah. Udah fix ya. Lanjut ya, lanjut. berarti. Seriusan, baik. Ini teh apa sih pandangan teteh gitu ya? Ke apa? Ke kan di sana teh banyak nih kata unit yang notabene kayak pingin aktif tapi susah nih buat kayak Ngegebahinnya ngegebahinnya ya. kayak Gitu. bingung mau kemananya gitu. Ada nggak sih teh saran atau motivasi lagi lah gitu buat teteh? Sebenarnya setiap orang itu punya jiwa, nggak setiap orang sih, mungkin karena jarang orang yang mempunyai jiwa sifat yang bisa ngebonding untuk semuanya, paham nggak gitu. Kalau misalkan ini juga sebenarnya pelajaran ya buat Teteh juga, karena sampai sekarang juga belum ada masalah, belum ada solusinya sebenarnya. Ini juga sekarang sedang sepertinya gitu ya, sekarang sedang Teteh hadapi gitu rasanya mah kayak gitu. Tapi akan selalu ada kan memang orang-orang seperti itu gitu. Berarti dari setiap organisasi kan pasti ada yang namanya puncak ya, ada ketua atau apapun gitu, mungkin di antara orang-orang itu yang memang bisa membonding untuk semua anak-anaknya supaya mau ikut kegiatan yang mungkin bisa digebahkan lah, itu inti nama gitu. Balik lagi ya tadi ya, soal yang gebah ya gitu, maksudnya ngegebahin anak-anak gimana sih caranya gitu ya, itu juga sebenarnya masih jadi problem untuk teteh ya gitu. Karena di dalam suatu organisasi kita harus punya yang namanya bukan hanya pemimpin, bukan hanya sosok pemimpin, tapi sosok seseorang yang memang bisa bahasanya mah membonding semua orang-orang gitu ya yang ada di circle tersebut, mungkin yang ada di lingkungan atau organisasi tersebut, supaya memang ketika memang kita sudah bondingnya heart to heart, mungkin karena setiap orang kan beda-beda, treatmentnya pun pasti beda-beda kan gitu. Dia suka apa kita tahu dari situnya aja. Mungkin ketika memang sudah ada care tadi gitu, jadi ketika anak-anak itu pengen, tapi sepertinya datang juga seperti tidak care kita kelihatannya, jadi makanya mereka mungkin enggan. Makanya tadi kata Teteh juga ya, berarti kita mesti gimana sih, carilah cara, mungkin ya, cari cara gimana caranya kita bisa membonding anak walaupun treatmentnya setiap orang itu Beda-beda. gitu. Mungkin punya caranya sendiri, mungkin dari Opik atau dari Gigi. Berarti kayak bisa kata orang lama tuh harus mengikuti orang baru gimana cara maunya, adaptasinya dulu, karena masuk dulu adaptasinya dulu kan. Tapi nyemplung juga bukan berarti kita tetap masuk sumur gitu, rasanya kan nggak mesti gitu kan ya gitu ya. Mungkin paham punya ini udah kan punya anggota-anggota banyak pisan tuh, ini baru. Iya ya, tapi segini setidaknya sudah bondingannya sudah kuat Giri gitu. Jadi gimana caranya? Soalnya kan memang dilema, ketika memang organisasi itu ada regenerasi berarti dikatakan berhasil. Tapi ketika regenerasinya mungkin tidak sesuai dengan ekspektasinya, berarti yang mungkin yang jadi catatan, yang jadi PR adalah bagaimana caranya membonding, ya kan? Caranya membonding anak-anak supaya bersatu, karena pada dasarnya organisasi tujuan utamanya kan satu gitu. Udah apa sih teh? Untuk aku bahkan lebih ke susahnya untuk kebonding itu teh karena di anggota yang sekarang gitu ya, tahun sekarang lah gitu ya, kebanyakan yang benar-benar di usianya teh 13, 14, 15 yang benar-benar di bawah banget nih, terus iya, masih jadi labil, masih ya, labil terus gitu. pemikirannya Dan kegiatannya juga juga mungkin masih dengan pendidikan akademis gitu. Pasti ya, Teh. Iya, jadi ngertiin dong, kan aja dulu kalau Cat kata lah. Teteh gitu. Ada yang susah nggak, sini dibantuin gitu, mungkin aku bisa nggak sih? Ada yang susah nggak pelajarannya, sini bantuin. Catat aja dulu. Nah, gitu nampaknya. Astagfirullahaladzim.
Seneng deh sama kalian ya Allah. Anjir, ya. Udah aja. Udah dari Padahal mending masih rame nih. udah penghujung acara teh. Iya, siap. Nanti ada yang dikat-kat kan? Ada apa Ini pertanyaan terakhir buat Teteh nih mungkin ya. Iya. Sesudah Teteh yang duduk di situ, mau siapa gitu yang ada di podcast ini? Sudah duduk di sini, Teteh yang duduk di sini ya. Teteh pengennya sih kata kecamatan deh, biar kalian Wow. kenalan ketua Wow. Karang Taruna kecamatan. Kan kalian sudah tahu nih kelurahan, ya nggak? Teteh juga kan udah hafal loh gitu dari kelurahan. Kalau Teteh di kecamatan nih, coba kenalan sama ketua Karang Taruna kecamatan. Kayaknya jangan pengennya sih memang tinggi, bahkan wali kota juga mungkin ya kalau ada rezekinya. Tapi ngalir aja Bertahap dulu, dulu. betul. Coba kita undang dulu aja ketua Karang Taruna kecamatan. Semangat. Ayo buat ketua Nanti sama kakak nanti di ini, Iya. di callingin. Nanti Bisa, di iya. panjang lidah gitu sama. Karena emang gitu teh kita teh apa ya Betul. masih butuh itunya gitu. Betul. Kalian masih butuh link kan? Siap. Semoga ya buat Karang Taruna kecamatan bisa Bisa. hadir. Iya. Ya, nggak usah. Halo, kita mau giat Halo. nanti kita mau giat makrab, doakan ya. Jadi kalau misalkan memang jadi nanti salah satu dari kalian pasti nanti ada yang Kan nanti diajak. sama Tamire di share ini teh ke sana. Ah, Biar betul. ngeliat. Bener. Semoga Iya. kata juga ngelihat. Amin. Amin Nanti ada dulu. pemilihan ketua Karang Taruna Kota juga nanti pemilihan. Pemilihan. Kita jadi sekretarisnya nanti. Nah kalau pemilihan ketua kecamatan sih Karang Taruna kota itu teh si tahapannya gimana sih teh yang hak pilihnya teh gitu. Sama seperti kalau di unit mungkin akan bahasanya MWKT ya, Ya. Musyawarah Warga Karang Taruna. Nah kalau dari tingkat kecamatan sampai kota sampai nasional provinsi juga ya itu nanti namanya TKKT, Temu Karya Karang Taruna. Sama pemilihan pasti ada. Nanti ada pembentukan misalnya ada SC-nya sama OC-nya gitu ya. Nanti saya teteh gitu bagian dari sekretaris dari OC-nya. Jadi panitia panitia pembentukna gitu bahasa nama gitu. Sekarang kebetulan jadi amanatinnya seperti itu dari Karang Taruna Kota. Sama pemilihan sama. Nanti ketika kalian sudah bertahap mungkin kalian akan coba apa maksudnya? Mencobanya Ya. mungkin ya. Jadi mau mencaloni. Calonin atau gini ke Gini kecamatan, ke kota sekalian. Jangan lupa milih kiri kawan-kawan. Bisa voting. Nah, mungkin itu Ini unit agak serius. Eta kat ya. Gimana gitu? mungkin dari sekian banyaknya ngobrol gitu sama Teh Hamidah, makasih ya Teh ya Iya, udah nyempetin hadir juga. Tuh, Alhamdulillah. kita juga harus ngucapin Ngucapin ulang tahun dulu. selamat ulang tahun Ayo, teh ya. Dulu, Semoga Makasih panjang banyak. umur, sehat selalu, banyak rezekinya ya teh. Amin. Terus buat kalian kalau misalkan pingin lebih tahu gitu ya soal kecamatan segala macam, stay tune aja di sini Pik ya di Siap. podcast ya. Jangan lupa di apa Pik? Jangan lupa di like, comment, and subscribe.